Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini kita belajar 2 hal dari Injil Matius yang baru saja kita dengar. Yang pertama tentang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti mengakui Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya akan mengulas pertama takut kepada Tuhan. Sebagian orang lebih takut kepada manusia, misalnya pimpinannya atau atasannya, daripada Tuhan. Misalnya, ketika pimpinannya memerintahkan dia untuk mengerjakan sesuatu, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah itu. Tetapi jika Tuhan memerintahkan dia untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita, acap kali kita mengabaikannya. Inilah contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar untuk takut kepada Tuhan. Apa yang dimaksud takut kepada Tuhan? Yang dimaksud takut akan Tuhan yaitu
Kita mesti mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia memberi kehidupan kepada kita, maka kita mesti mengabdinya. Kita mesti mendengarkan firman-Nya dan berusaha untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sebagai balas jasa kita kepada Tuhan yang selalu memberi kita kehidupan. Kemudian hal kedua yang kita pelajari yaitu kita mesti mengakui Yesus di dalam kehidupan harian kita. Acap kali kita malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya kita malu memberi tanda salib di tengah-tengah banyak orang. Maka melalui bacaan hari ini kita diajak untuk berusaha untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi saksi Tuhan berarti kita berusaha untuk mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan firman-Nya itu di dalam kehidupan harian kita. Misalnya, kita telah mendengar bahwa kita mesti memusuhi musuh-musuh kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ini firman yang berat, yang menantang kehidupan kita. Tetapi jika kita mampu melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kita, maka tentu kita telah mengakui Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena melalui firman-Mu Engkau mengajarkan kami untuk takut akan Dikau dan mau mengakui Engkau di depan sesama manusia. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah sesama kami, melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Semoga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, inilah sebagian doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pelaksana firman Tuhan yang terberkati, silakan subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan video renungan saya berikutnya. Like, komen, dan share kepada sesama untuk membantu kami dalam mewartakan Injil Tuhan. Ingat, satu kali subscribe saja ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.